Baik, kita masuk ke part 3. Kita ulas kembali ya untuk besaran dan pengukuran. Definisi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kemudian disematkan satuan, yang satuannya adalah masing-masing. Ada besaran pokok fisika dan besaran turunan. Kemudian besaran, segala sesuatu yang dapat diukur dinyatakan dengan angka. Nah, karena diukur, di sini perlu alat ukur. Nah, pengukuran itu sendiri adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan menggunakan alat ukur tertentu. Nah, sekarang kita ke alat ukur. Alat ukur adalah perangkat menentukan nilai atau besaran dari suatu kuantitas atau variabel fisis. Nah, pada umumnya alat ukur terbagi menjadi dua, analog, kemudian digital. Analog adalah hasil pengukurannya bernilai kontinu. Biasanya ditunjukkan dengan penunjuk jarum. Kita lihat pada gambar 11A. Analog ya, biasanya jarum. Kemudian untuk alat ukur digital, memberikan hasil pengukuran yang bernilai diskrit. Atau biasanya pasti dengan ketelitian tertentu. Contohnya seperti ini, misal timbangan digital, timbangan manusia digital itu, biasanya di situ ada 4 digit, misal 50,25. Jadi ketelitiannya ada 2 angka di belakang koma. Jadi diskrit ya, tidak berupa jarum. Kalau jarum di sini kita harus menghitung dulu. Hasilnya ternyata ini per ini dikali dan sebagainya. Kalau digital biasanya disertai dengan alat ukur digital adalah hasil pengukurannya bernilai diskrit. Kemudian, suatu pengukuran ini selalu disertai dengan ketidakpastian. Di antaranya disebabkan oleh nilai skala terkecil, kesalahan kalibrasi, ataupun kesalahan titik nol, kesalahan paralak, fluktuasi parameter, dan lingkungan yang mempengaruhi keterampilan pengamat. Oke, jadi dalam pengukuran, khususnya pengukuran fisika, ini selalu muncul yang disebut dengan istilah ketidakpastian. Ketidakpastian ini disebabkan oleh apa saja? Bisa oleh NST. NST itu adalah nilai skala terkecil yang ditunjukkan oleh alat. Kemudian bisa untuk kesalahan kalibrasi, kemudian mungkin faktor lingkungan, faktor praktikannya atau pengamatnya yang melakukan pengukuran itu sendiri. Nah, dalam praktiknya memang sangat sulit untuk mendapatkan nilai sebenarnya dari suatu besaran melalui pengukuran. Maka dalam fisika, setiap hasil pengukuran itu biasanya selalu disertai dengan angka ketidakpastian. Katakanlah, kalian mengukur panjang tali, didapatkan 5 meter. Kemudian nanti, hasil pengukuran akhirnya adalah panjang tali sama dengan 5 meter plus minus dari ketidakpastian. Nah, nanti ketidakpastian ini ada beberapa macam. Ibu hanya menjelaskan secara singkat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail di mata kuliah dasar-dasar pengukuran. Oke, kita singgung NST. Pada setiap alat ukur, ini terdapat nilai skala yang tidak dapat lagi dibagi-bagi. Yang ini disebut dengan nilai skala terkecil atau NST. Nah, ketelitian dari suatu alat ukur ini bergantung pada NST. Kita amati pada gambar 1.2, skala utama suatu alat ukur dengan NST adalah 0,25 satuan. Misal ini mistar gitu ya. Biasanya kan di sini 0,1 di sini adalah 1 cm maksudnya ya. 1 cm. Artinya di sini dibagi lagi menjadi skala yang terkecil ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 cm dibagi 5. Berarti masing-masing di sini adalah 0,25 satuan. Jadi maksudnya di sini 0 ke sini adalah 0,25, di sini adalah 0,25 ya. 0,25 dua kali berarti 0,5, kemudian di sini 0,75 dan di sini adalah 1. Nah, maksud dari NST adalah nilai skala terkecil yang ditunjukkan oleh alat-alat ukur. Jadi alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur yang paling kecil itu nilainya berapa? Di sini adalah 0,25 satuan atau mungkin 0,25 cm ketika kita sudah mengetahui bahwa ini mistar dengan range atau ukurannya di sini adalah 1 cm. Nah, NST nilai skala terkecil ini menunjukkan ketelitian alat ukur. Artinya, alat ukur ini hanya bisa mengukur
sejauh ketelitian 0,25 cm. Kecuali di sini nanti ada grid, dan seterusnya dalam milimeter atau apa, itu tergantung daripada alat ukur nantinya. Kemudian, ketelitian pembacaan alat ukur. Ini bisa ditingkatkan dengan adanya skala Nonius. Nah, umumnya terdapat suatu pembagian sejumlah skala utama dengan sejumlah skala Nonius yang akan menyebabkan garis skala titik 0 dan titik maksimum skala Nonius berimpit dengan skala utama. Cara membacanya adalah cari posisi 0 dari skala Nonius pada skala pertama. Angka desimal di belakang koma dicari dari skala Nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, ini contoh penggunaannya nanti akan kita amati ketika praktikum ya. Ada jangka sorong, mikrometer skop, kemudian kita menggunakan mistar, menggunakan neraca. Di situ kita akan coba baca skala yang ditunjukkan oleh hasil pengukuran mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop. Nanti bisa kita amati, nilai NST atau ketelitian daripada alat ukur ini adalah berbeda. Nanti kita lebih jauh di praktikum. Kemudian, parameter alat ukur ada yang disebut akurasi, presisi, kepekaan, resolusi, kesalahan, dan sebagainya. Ini akan dibahas lebih lanjut di dasar-dasar pengukuran, saya rasa. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Kalau tadi pengukuran sudah, besaran dan satuan sudah, sekarang kita ke ketidakpastian dan angka penting. Oke, ketidakpastian. Setiap pengukuran harus dilaporkan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dibedakan menjadi dua, ada ketidakpastian mutlak dan relatif. Masing-masing ketidakpastian dapat digunakan dalam pengukuran tunggal dan berulang. Paham ya? Maksudnya, untuk pengukuran tunggal, kita hanya melakukan pengukuran satu kali, juga di situ melibatkan ketidakpastian. Bahkan, terlebih lagi ya, untuk pengukuran berulang, sudah tentu akan melibatkan ketidakpastian. Ketidakpastian mutlak, ini disebabkan karena keterbatasan alat ukur itu sendiri. Nah, ada pengukuran tunggal. Ketidakpastiannya ini adalah setengah dari NST. Khusus untuk pengukuran tunggal, untuk ketidakpastian mutlak yang disebabkan dari alat ukur, kita menggunakan NST. Jadi delta E, ketidakpastian mutlak, adalah setengah dari NST. Jadi tadi, misal, NST untuk alat ukur ini adalah 0,25 satuan. Berarti ketidakpastiannya adalah setengah dikali 0,25. Itu adalah ketidakpastian. Maka ketika kita nanti melaporkan hasil, misal mengukur panjang tali, skala utama hasil pengukurannya misal di 2. Maka kita menuliskannya adalah 2 plus minus setengah dikali 0,25 dalam kurung satuan. Itu maksudnya ya. Contoh ketidakpastian mutlak yang disebabkan oleh alat ukur, yaitu setengah kali NST. Ini berlaku untuk pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Sementara untuk pengukuran berulang, ini ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan kesalahan setelah setengah rentang, atau bisa juga menggunakan standar deviasi. Ini untuk kesalahan setelah setengah rentang ya. Pada pengukuran berulang, ketidakpastian dituliskan tidak lagi seperti pada pengukuran tunggal. Nah, ini maksudnya ada cara-cara untuk penentuannya. Ini nanti disediakan di petunjuk praktikum, akan Ibu share di setelah ini. Jadi kalian bisa mempelajarinya, membacanya. Kemudian ada standar deviasi yang sering kita gunakan, yaitu untuk pengamatan dilakukan N kali pengukuran dari besaran X. Terkumpul data X1, X2, sampai Xn. Maka, di sini perlu diambil rata-rata. Rata-rata hasil pengukuran pertama, kedua, dan seterusnya. Yaitu, X bar sama dengan penjumlahan dari hasil pengukuran berapa kalinya dibagi dengan berapa kalinya. Di sini disimbolkan dengan N, kemudian isi penjumlahannya. Nah, simpangannya atau standar deviasi kita menggunakan persamaan 1,7. Sx sama dengan akar dari, demikian ya, J dari 1 hingga N untuk Xj min X bar dibagi N min 1. X ini adalah data ke J, misal data ke-1, data kedua, dan seterusnya. X bar adalah nilai rata-rata, N adalah banyaknya pengamatan. Ini yang sering kita pakai dalam praktikum. Kemudian untuk ketidakpastian relatif, ada kita menggunakan persamaan 1,8.
Kemudian nanti kita menggunakan aturan perambatan ketidakpastian. Nah, jika suatu variabel merupakan fungsi dari variabel lain yang disertai oleh ketidakpastian, maka variabel ini akan disertai pula oleh ketidakpastian. Jadi maksudnya, ketika kita punya besaran panjang, yang mana itu memiliki ketidakpastian. Kemudian ada besaran volume, juga memiliki ketidakpastian. Nah, ketika kita ingin mencari massa jenis adalah massa per volume, yang tadi awal ada ketidakpastian massanya, kemudian volume juga ada ketidakpastian, artinya hasil daripada rho nanti atau massa jenis juga pasti memiliki ketidakpastian. Bagaimana caranya mengetahui atau menghitungnya? Kita gunakan aturan perambatan ketidakpastian. Nah, di sini misalkan dari suatu pengukuran diperoleh nilai A plus minus delta A dan B plus minus delta B. Ini maksudnya adalah A, ini adalah hasil pengukuran ya. Kemudian plus minus, nah ini adalah ketidakpastiannya. Kita menggunakan aturan ini, tabel 1.1, contoh perambatan ketidakpastian. Nah, misal di sini variabelnya adalah hasil plus minus ketidakpastian, dimisalkan A gitu ya. Kemudian yang kedua adalah B plus minus ketidakpastiannya, dimisalkan B, besaran A, besaran B. Ketika kita ingin menjumlahkan antara besaran pertama dan besaran kedua, hasilnya adalah A plus B, hasil pengukurannya ini. Lalu ketidakpastiannya bagaimana? Ketidakpastiannya kita lihat di sini juga dijumlahkan. Begitu pula untuk pengurangan. Di sini dikurangi, ketidakpastiannya dikurangi. Yang membedakan mungkin di perkalian. Kalian lihat, perkalian untuk hasilnya tinggal dikali A dikali B. Tapi untuk ketidakpastiannya di sini agak rumit. Tidak lagi hanya dikali, melainkan seperti ini. Untuk mencari ketidakpastian dari hasil perkalian, di sini kita gunakan delta R per R sama dengan delta A per A ditambah delta B per B. Kemudian pembagiannya seperti ini, pangkat mengikuti seperti ini. Oke, nanti akan Ibu berikan contoh untuk lebih mudah memahami. Sekarang kita ke angka penting terlebih dahulu. Nah, angka penting merupakan angka yang diperhitungkan dalam pengukuran dan pengamatan. Nah, ini ada beberapa aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Misal, Ibu punya 23,36, artinya di sini memiliki 4 angka penting. Karena angkanya bukan 0. Dan semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang berikutnya, angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh ya, di sini kita punya angka 0, di sini terletak di antara dua angka yang bukan 0. Artinya ini kita hitung sebagai angka penting. Kemudian angka selain bukan 0 tadi di poin A adalah juga angka penting. Maka di sini memiliki 6 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, aturan ketiga. Angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting, kecuali jika diberi tanda khusus seperti garis bawah atau garis atas. Contoh kita punya seperti ini, angka 0 berada di sebelah kanan ini ya. Ini bukan angka penting, ya kan? Mohon maaf, angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Artinya di sini ada 4 angka, kecuali kalau 0-nya ini diberi garis bawah atau garis atas. Contoh seperti ini. Jadi ini bukan angka penting, angka pentingnya tinggal 2, 4, dan 0. Di sini memiliki 3 angka penting. Oke, aturan yang keempat, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Oke, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, di sini bukan angka penting. Oke, bukan angka penting, maka di sini ada 3 angka penting. Coba, untuk poin D ini kalian amati apakah ada yang perlu dibenarkan, apakah ada yang perlu dikoreksi. Sementara angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Apakah 0,00256 benar memiliki 3 angka penting? Itu pertanyaan ya, nanti kita diskusikan. Kemudian yang ke E, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan terletak setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi 23,00 memiliki 4 angka penting. Angka 0 itu terletak di sebelah kanan tanda desimal. Oke, setelah koma ya. Ini terletak setelah angka bukan 0 ini.
Dan ini termasuk juga di belakang koma, makanya di sini memiliki 4 angka penting. Kemudian aturan daripada angka penting, ketika ada 2 atau lebih hasil pengukuran yang akan dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya diambil mengikuti jumlah desimal yang paling sedikit. Misal, punya 0,2 dan 0,15. Oke, 0,2 di sini memiliki angka desimal 1, 0,2. Berarti setelah koma itu cuma ada 1 angka. Kemudian yang berikutnya 0,15. Memiliki 2 angka di belakang koma, jumlah desimalnya 2. Nah, jumlah desimal yang paling sedikit tadi 1, yaitu 0,2 hanya ada 1. Maka hasil penjumlahan ketika kita ingin mengoperasikan penjumlahan 0,2 ditambah 0,15, hasilnya adalah normalnya 0,35, ya kan? 0,35. Nah, ketika 0,35, hasilnya harus kita nyatakan dengan jumlah desimal yang sedikit, yaitu hanya ada 1 angka di belakang koma. Maka kita bulatkan 0,35 menjadi 0,4 atau 0,3. Nah, itu nanti kita ada aturannya. Aturan pembulatan angka. Oke. Kemudian untuk pembagian dan perkalian, hasil perhitungannya ini diambil mengikuti angka penting yang paling sedikit. Misal angka pertama tadi memiliki angka pentingnya adalah misal 1. Angka kedua memiliki angka penting, bilangan kedua memiliki angka penting 2. Maka yang diikuti jika operasinya pembagian atau perkalian adalah yang paling angka pentingnya sedikit. Oke, sampai di sini dulu. Ketidakpastian, aturan perambatan ketidakpastian, kemudian ada angka penting. Nah, nanti kita belajar terkait apa aturan pembulatan angka. Kemudian ada beberapa contoh. Mungkin di part ini Ibu cukupkan dulu. Semoga dapat memahami. Terima kasih.